Cara tercepat dan paling efektif gimana caranya kita bisa menghabisi seluruh lemak di tubuh kita, mau di paha, di lengan, di pipi, di dada, dan yang paling susah itu yang mana? Di perut kita. Kita turunin terus kadar lemak kita, sampai kalau cowok ke kadar lemak 15% kayak gini, atau cewek ke kadar lemak 20% kayak gini, sampai orang-orang nggak ngenalin kita lagi. Yang awalnya nih misalnya nih, kalau buat cowok 40% gini atau bahkan 25% kayak gini ya, atau cewek nih 40% gini atau bahkan 35% kayak gini. Kita bakal turunin dalam kurang dari 6 bulan di 2025 ini. Biar kayak klien gue ini ya, gue coaching langsung, itu dari 40%an kadar lemaknya itu turun ke kadar lemak 20%, itu perutnya langsung rata, abs udah mulai kelihatan sedikit ya, dan love handle-nya udah mulai hilang. Teman-teman bisa lihat dari belakang perutnya selama 4 bulan aja ini. Ataupun yang satu lagi nih ya, yang dari 25% kadar lemaknya 4 bulanan gue coaching, itu six pack-nya langsung jelas, dia nggak pernah ngeliat six pack selama hidupnya dia, 38 tahun ya, dan juga ototnya semakin jelas, urat-uratnya juga semakin kelihatan, jelas banget, karena kadar lemaknya rendah. Oke, jadi video ini sangat-sangat cocok kalau misalnya teman-teman di kadar lemak 40% tadi, atau bahkan 25% kayak gini, kalau buat cowok ya, atau buat cewek tuh, di sekitaran kadar lemak 40 atau sampai 35% kayak gini. Nah, sebenarnya kalau kita mau mengubah bentuk badan kita, teman-teman pasti tahu, apa sih sebenarnya yang kita mau atur? Ya pasti, nggak jauh-jauh dari pola makannya, pola latihan hariannya, dan juga kalau buat teman-teman yang nggak tahu, kita juga wajib atur dari tidurnya. Tapi kalau misalnya kita mau dengan cepat dan paling efektif, kita mau mengatur yang mana dulu nih? Ya, ngatur tidurnya dulu, atau latihannya dulu, atau apanya dulu? Jadi gue bakalan urutin berdasarkan prioritas yang paling penting. Jadi yang paling pertama, cara yang paling cepet nih, kita bisa nurunin berat badan kita dan juga kadar lemak. Kita wajib untuk mengatur pola makan kita. Karena disitulah kita jadi gendut. Dulunya kita SMA jadi primadona. Semua cowok suka sama kita. Atau misalnya semua cewek suka sama kita. Kita dengan tanpa usaha, karena genetik orang tua kita ganteng dan cantik gitu ya. Kita tanpa usaha disukain aja sama orang. Tiba-tiba sekarang kita kerja kantoran ya, umur 30-40, kok kita semakin jelek ya, semakin gendut, penyakitan kita bahkan ya kalau misalnya kita gendutnya lama ya. Misalnya kita HbA1c-nya tuh tinggi terus lama, fungsi ginjal udah menurun tuh. Misalnya kadar lemaknya tinggi. Dulu kita disukain, tapi sekarang kita kenapa kayak ibaratnya secara sosial gitu ya, kita males ketemu orang karena kita kadar lemaknya udah tinggi banget ya. Jadi nggak pede. Beda sama zaman dulu. Zaman dulu ketolong umur sama ketolong genetik. Ya, genetik orang tua yang ganteng sama cantik ya. Nah sekarang bedanya kita harus usaha. Dan ini teman-teman harus ingat, usaha ini adalah skill. Nggak semua orang punya. Teman-teman habisin video ini sampai akhir, teman-teman bakalan punya skill baru. Skill bentuk badan yang menarik dan juga kadar lemak yang rendah. Tapi teman-teman harus terapin juga ke diri sendiri. Jadi cara yang paling penting yang pertama yaitu kita wajib untuk mengatur pola makan kita. Karena itu yang membuat kita gendut. Itu yang membuat kita berat badannya naik. Pola makan, kebiasaan makan kita mau atur. Kita mau audit banget nih sekarang. Oke, yang pertama, kita wajib mengkonsumsi ya proteinnya itu setiap harinya. Ya setiap hari nih, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tiap hari itu proteinnya itu minimalnya 50 gram sampai 100 gram per sekali makan. Bang, itu banyak banget bang. Gue nggak pernah makan protein sebanyak itu. Nggak apa-apa. Karena apa? Karena kalau misalnya kita mengkonsumsi protein sebanyak itu, kita bakalan menghindari keinginan kita makan makanan yang bikin kita gendut. Makan mie misalnya, makan roti, tepung misalnya, ya kan, makanan-makanan berbahan dasar tepung, kue. Karena kita udah kenyang duluan sama daging, udah enak. Makan yang lain tuh males. Kalau gue gini contohnya makannya steak kayak gini 400 gram gini ya. Atau misalnya bakso yang gue buat ini 100% daging. Kalau misalnya gue pengen yang kuah-kuah. Atau gue misalnya kalau lagi di luar, gue makannya apa? Makannya all you can eat yang kuah-kuah kayak gini, tapi semuanya daging semua. Yang bertujuan apa? Bertujuan yang pertama, fungsinya kita bakalan menaikkan metabolisme tubuh kita. Karena kalau kita makan protein, buat teman-teman yang nggak tahu, nanti tubuh kita tuh bakalan butuh energi lagi untuk mencerna protein itu. Karena protein itu bakalan jadi kulit kita yang sehat ya. Yang awalnya dulu tuh gue jerawatan banget kayak gini nih. Ya mukanya cabi, kadar lemak tinggi. Karena makannya dominannya karbo, olahan dominan. Proteinnya dikit. Karena dulu gue masih nggak punya duit ya. Nggak punya duit. Sekarang ya alhamdulillah ya. Makannya karena kemarin itu dikit proteinnya, kulit gue tuh kusam banget ya kan. Gampang rusak. Kolagen nggak ada. Karena proteinnya nggak ada. Mau dari mana kolagen di tubuh kita dapatnya? Dari gula? Ya enggak. Dari protein ya. Jadi gitu. Jadi kulit kita jadi rusak, kurang protein. Selain yang pertama tadi, naikin metabolisme kita. Kita bakalan butuh energi lebih banyak. Sehingga kita bakalan berada di dalam keadaan kalori defisit. Itu lebih gampang, Pak. Karena kalau kita nggak defisit kalorinya setiap harinya, kita nggak akan turun berat badan. Kalau kita maintenance kalorinya, kita bakalan sama terus berat badannya. Atau misalnya surplus setiap hari, kita naik terus berat badannya. Jadi kita mau, yang pertama itu adalah kita menjaga makanannya. Terutama dari proteinnya, kita mau konsumsi setiap hari tuh 50-100 gram per sekali makan. Kita mau makan 2-3 kali. Termasuk cemilannya juga. Cemilannya apa bang? Cemilannya bikinnya cemilan daging. Nanti pakai kotak makan, nanti dipotong kecil-kecil aja, ayam paha filet itu digoreng pakai minyak kelapa. Ya itu cemilan tuh. Sebenarnya gue banyak punya cemilan lain ya. Nanti gue kasih tahu. Itu yang pertama, pola makan kita harus jaga. Yang kedua, pola makan lagi nih. Karbohidrat olahan itu yang dari tepung, ya, mie segala macem itu kita wajib stop dulu ya. Kita nggak mau makan itu lagi. Karena
Karena itu yang ngebikin progres kita terhambat. Karena sekali lagi kata kuncinya adalah cara paling cepet ya. Jadi kita harus ngelakuin yang paling efektif apa? Yaitu tadi, ya yang kedua, kita mau stop dulu makan makanan dari tepung. Nah, termasuk juga nasi juga. Kalau nasi kita mau stop, karena itu cara yang paling cepet. Kalau kita nasinya kita stop, kita makan hewani doang, itu defisitnya lebih berasa, Pak. Lebih banyak defisitnya. Nah, kalau misalnya teman-teman nih, nggak bisa stop nasi, Bang. Gua kebiasaannya makan nasinya banyak. Ya kita nggak harus stop, kita kurangin aja porsinya. 2-3 sendok aja sehari, oke, nasinya. Tapi kita juga wajib tahu, kita harus sadari juga, progres kita tidak akan secepat kalau misalnya kita nggak pakai nasi. Lemak juga kita mau lemak yang sehat, yang alami pemberian dari Tuhan ya, yaitu lemak langsung tuh dari hewannya. Tapi jangan sampai lemaknya tuh lebih banyak dari proteinnya. Lemaknya secukupnya aja. Karena kan kita mau kurangin karbo nih. Kalau lemaknya kita abisin juga, nggak pakai juga, kita bakalan lemes banget dietnya. Nah, yang ketiga dari pola makan, kita mau substitusi semua yang manis-manis dengan apa? Dengan minuman yang tanpa kalori. Misalnya contoh, teman-teman suka soda, ya kan? Daripada teman-teman misalnya minuman bersoda yang ada kalorinya, teman-teman pilih yang nggak ada kalorinya. Misalnya pemanis buatan juga teman-teman, daripada misalnya kopi manis, es teh manis, kita pakai pemanis buatan aja. Tapi jangan banyak-banyak juga, ya, secukupnya aja. Karena kan idealnya kita nggak pakai pemanis apapun, kita minum air putih aja, itu idealnya. Nah, pola makan kita udah atur tadi, ya. Sekarang kita mau mengatur akseleratornya. Ini bakalan mempercepat progres kita turun 10-15 kilo dalam sebulan ya. Ini nggak bisa di skip. Yaitu apa? Yaitu pola latihan kita. Jadi pola latihan kita mau bagi jadi dua. Yang pertama, kita mau pola latihan yang fokusnya membakar lemak, fokusnya ngabisin lemak. Yang kedua, kita mau latihan yang fokusnya menaikkan daging atau otot di tubuh kita ini, otomatis menaikkan BMR kita. BMR itu ibaratnya settingan pabrik kita membakar kalori setiap harinya itu jadinya banyak. Nah, jadi yang paling pertama, pembakaran lemak ini yaitu adalah kardio yang formal dan informal. Yang formal itu kita mau ngelakuin apa? Contohnya nih, kita ngelakuin treadmill dan juga kita kasih tanjakan di treadmillnya. Wah, itu banyak banget bakar kalorinya. Dan kita mau jaga detak jantungnya. Jangan sampai terlalu cepat. Kalau terlalu cepat, kita malah pakai gula, Pak. Kita malah pegel-pegel kakinya, kita malah lapar karbo, ya, karena gula di tubuh kita udah habis simpanan glukosanya di glikogen ya. Jadi apa? Jadi kita setelah latihan malah lapar karbo. Sedangkan kalau kita misalnya latihannya itu di zona 2 pembakaran lemak ya, di zona 2 kardio gitu, respon lapar kita bakalan netral. Karena cadangan karbo di tubuh kita nggak habis. Yang dipakai adalah energinya dari lemak di perut kita ini misalnya. Oke, makanya kita mau kardio formalnya kita atur dengan heart rate-nya tuh di zona 2. Nah, terus yang kedua, kita mau kardio informal. Tidak boleh di skip ini, Pak. Karena ini bakalan meningkatkan need kita. Non-exercise activity thermogenesis. Artinya apa, Bang? Simpelnya gini deh. Kalau kita mau ngeluarin energi, ya, ngeluarin energi supaya bisa defisit lebih banyak, ada 4 elemennya. Teman-teman bisa lihat di layar, ada TDEE ya. TDEE itu adalah Total Daily Energy Expenditure. Bahasa Indonesianya adalah pengeluaran total kita di hari itu, ya. Ada 4. Ada yang paling pertama BMR, itu settingan pabrik kita yang gue bilang tadi, naikinnya tuh dengan latihan beban ya. Yang kedua, ada yang namanya NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis, itu dengan apa? Dengan jalan kaki, Pak. Kardio informal ini. Kita mau jalan kakinya tuh 8.000 sampai 10.000 langkah setiap hari. Karena berdasarkan studi ya, 2022 ini, yang pesertanya banyak banget, ratusan ribu, itu mampu menurunkan 31% tingkat obesitas ketika jalannya itu 8.000 sampai 10.000, Pak. Jangan jalannya cuma 30 menit, 3.000 doang langkahnya. Nggak cukup. Harus 8.000 langkah setiap harinya. Dan juga akan memperbaiki gangguan tidur kita ketika jalannya itu dari 0 sampai 8.000 atau 10.000 langkah tuh. GERD bakalan membaik, MDD ya, depresi juga bakalan membaik. Karena jalan kaki itu bakalan merilis hormon kebahagiaan. Jadi itu 2 kardio yang wajib, formal treadmill sama jalan kaki. Itu lu akselerator terbaik untuk nurunin kadar lemak. Nggak ada lagi. Latihan perut, ngecilin perut, nggak kalah jauh ya. Bagikan langit dan bumi ya kalahnya. Karena latihan perut tuh ngelatih otot perut, bukan bakar lemak perut ya. Nah, itu program latihan yang pertama. Yang kedua, yaitu latihan untuk naikin BMR kita. Tadi di TDI ada apa? Ada BMR, ada NEAT, ada EAT juga ya. Makanan kita seberapa termogenesisnya. Kalau protein paling tinggi tuh pembakaran lemaknya. Dan juga yang terakhir dari exercise-nya, seberapa banyak kita latihan. Nah, latihan beban ini bakalan membakar kalori juga sedikit, tapi dia naikin BMR-nya, Pak. Oke, kita mau 3-5 kali aja, nggak usah tiap hari latihan. Kita bukan atlet, Pak ya. Kita cuma pengen hidup sehat doang. Dan kita juga fokusnya nurunin berat badan dan kadar lemak. Kita nggak fokusnya naikin otot yang sampai binaraga kayak gimana, nggak perlu juga ya. Jadi latihan beban tuh 3 kali aja atau 5 kali seminggu. Oke, kalau misalnya teman-teman bingung latihan beban gimana, teman-teman bisa tonton di video yang ini. Gue udah bikinin buat pemula. Nah, itu adalah cara yang penting. Yang kedua dari segi latihannya. Nah, ini nggak kalah pentingnya. Yang terakhir, yaitu dari tidurnya. Jadi tidur itu adalah fundamen kita untuk punya kualitas olahraga atau tadi yang program latihan yang bagus, sehingga pengeluaran energinya banyak, dan juga kualitas makanan, sehingga kita bisa mengkonsumsi makanan yang bernutrisi itu lebih enak. Dan kita nggak pengen-pengen yang manis-manis. Karena kalau kita tidurnya kurang, gula darah kita itu naik, hormon stres kita naik. Jadi kita pengen manis mulu kalau kita tidur kurang. Imun kita ngedrop, jadi kita gampang sakit. Kita dietnya progresnya lambat karena kita gampang sakit. Jadi kita mau tidurnya tuh 7-8 jam.
Karena yang paling utama, tidur itu bakalan meningkatkan hormon testosteron kita, Pak. Hormon pembakar lemak lebih ampuh dibandingkan dengan suplemen yang ada di kolong langit di muka bumi ini. Itu langsung dari hormon di tubuh kita. Kalau lu minum suplemen yang lain, misalnya testo booster apa yang lain, kalau misalnya tidur kita kurang, nggak bakal ngefek. Tidur kita cukup pun, minum testo booster, itu ngefeknya cuma 5%, Pak. Nggak terlalu ngefek. Jadi tidur ini wajib kita jaga 7-8 jam, karena tidur ini bakalan memperbaiki organ-organ kita juga. Ibaratnya kita ngeriset banget badan kita ini, supaya keesokan harinya bakar lemak bisa lebih banyak, ya kan? Bentuk otot bisa lebih banyak juga. Jadi penting banget tidur ini. Kalau teman-teman tidurnya udah kurang, jangan harap besok bisa dietnya bener. Gua aja kalau tidurnya kurang, 5 jam misalnya tidur gua mending nggak usah makan dah. Karena kalau gua makan, gua pengennya yang manis, Pak. Jadi gua puasa tuh kalau gua 5 jam tidurnya, gua puasa. Kalau nggak gua makannya daging dikit-dikit doang tuh. Karena gua nggak nafsu makan, Pak. Jadi itu tidur wajib kita jaga 7-8 jam setiap harinya supaya kita bisa progresnya tuh konsisten ya. Nah, ini yang terakhir nih, kita wajib konsisten juga nih. Buat teman-teman nih, misalnya teman-teman udah nyobain seminggu, udah turun, tiba-tiba cheating, naik lagi misalnya, naiknya mungkin nggak banyak ya, mungkin 2 kilo, sekilo gitu udah turun 5 kilo misalnya, ya nggak apa-apa. Cheating misalnya nggak bakalan buat bumi runtuh apa segala macam. Kiamat nggak juga. Kita mulai lagi aja. Karena konsisten tuh kayak gitu. Kalau misalnya ada gangguan gitu ya nggak apa-apa. Misalnya ada kerjaan yang mendadak gitu ya. Ini misalnya kita owner kue, bisnis kue misalnya. Ya nggak apa-apa kita bisa tes food ya kan. Jangan banyak-banyak tes foodnya. Tes foodnya dikit-dikit aja, yang penting-penting aja. Terus kalau memang perlu banyak, ya nggak apa-apa kita anggaplah itu hari cheating. Nanti besok kita diet lagi, Pak. Ya jadi itu kita harus konsisten setiap hari. Konsisten bukan artinya kita harus perfect, sempurna. Jalan harus 10.000 lah tiap hari. Diet harus pokoknya proteinnya pokoknya harus mentok semua setiap hari. Nah kalau bisa kayak gitu sih, bersyukur ya kita hidupnya lancar-lancar aja. Tapi kalau misalnya jalannya nggak sempet, tiba-tiba hujan ya kan, ya udah kita beli treadmill, jalan di rumah. Kalau punya duit lagi kan. Kalau nggak punya duit, ya dulu jalan-jalan di rumah atau di mana gitu. Jadi kita harus bisa konsisten, bukan artinya perfect, dan kita harus bisa adaptasi juga ya. Kayak nggak bisa jalan di luar karena hujan, ya kita di rumah jalannya, beli treadmill. Kalau nggak punya duit buat beli treadmill, kerja dulu, Pak. Jadi segitu aja video dari gua. Itulah caranya kita bisa benar-benar berubah. Kalau gua pribadi ya, yang awalnya 30% kayak gini, mukanya hancur ya, jerawatan, cabi, kadar lemak tinggi. Sekarang ketika teman-teman ketemu sama gua gitu ya, mereka nggak ngenalin gua lagi. Emang ini Putra atau siapa gitu? Mereka nggak ngenalin. Karena gua udah investasi ke skill atau kemampuan gua untuk nurunin kadar lemak dan bikin badan yang sehat. Teman-teman ngelakuin semua ini adalah usaha baik, ikhtiar yang baik. Cobain aja dulu. Dan ini pasti berasa dalam seminggu kita udah turun 3-5 kg. Atau bahkan kayak klien gue ini ya, gue coaching selama 5 minggu aja nih, turun 11 kg. Dan absnya udah mulai kelihatan. Karena dia juga rajin tuh, mulai mengubah habitnya dia, mulai pagi-pagi jalan kaki 10.000 langkah langsung nih ngirimin ke gue. Kalau misalnya teman-teman bingung, mulai dari mana, dan butuh bantuan langsung dari gue mentor langsung, menu makanannya kayak gimana, cara masaknya kayak gimana, bahan-bahan makanannya tuh kayak gimana, belinya di mana, link-link pembeliannya juga. Kalau kita lagi di luar, itu belinya apa aja, termasuk juga program latihan di rumah, ataupun di tempat gym, itu setiap harinya ngapain aja, gue bakalan bikinin semuanya dan bimbing langsung. Teman-teman bisa langsung daftar aja di link di deskripsi atau di link di kolom komen. Segitu aja video gue, see you next video, bye.